Hai guys, welcome to Bacarito. Jadi kita akan melakukan Anabel ya setelah 2 sesi pertandingan timnas ya. Karena gue selalu bilang kalau pertandingan pertama gue nggak bisa ukur karena ya kita kalah. Pertama ya kalah ya guys. Tapi ada kayak apa sih evaluasi dan ini Anabel ya. Bukan lagi analisa gembel tapi analisa double gembel guys. Jadi gue seneng yang pertama kita menang di kandang lawan Bahrain ya teman-teman ya. Bahrain itu penyakit. Untung kemarin nggak guling-guling ya, nggak ada drama. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari sesi yang pertama, yaitu yang kita kalah 5-1 lawan Australia. Apa yang terjadi di sana, guys? Jadi sebenarnya itu pertandingan-pertandingan impian gua ya. Banyak yang bilang, lah kalah 5-1 ke impian. Bukan kalahnya, guys. Kalau kalahnya sih mimpi buruk ya, bukan impian lagi. Impian buruk, teman-teman ya. Tapi sistem bermainnya gitu. Yang gua note itu adalah Patrick Kluivert itu nepatin kata-katanya rupanya teman-teman. Dia bilang akan membawa tim kita itu menjadi lebih ofensif, menyerang dengan possession football. Gue nggak nyangka guys. Gue swear cok. Gue nggak nyangka teman-teman. Lawan Australia di kandang Australia, kita menguasai 61% penguasaan bola dengan 10 tembakan ke gawang. Lebih banyak dibandingkan Australia yang hanya 39%, tapi melakukan 7 tembakan gawang cok. eh, itu kabar baiknya. Dan cara bermainnya itu sistem menyerangnya gue suka gitu. Gue bilang itu kayak impian kita selama ini dalam ngelihat sepak bola teman-teman. Lu bermain menyerang, lu nguasain bola, lu buat banyak peluang dan golnya cuma satu. 9 lagi dapat hikmahnya doang kita ya. Sementara Australia nguasain 39, eh, terus 7 tembakan ke gawang, 5-nya jadi gol, cok. Kita 1-9 dapat hikmahnya doang gitu loh. Eh, gue nggak tahu antara senang dan sedih gitu ya teman-teman ya. Karena seperti kata kata itu dah, kata si Emmanuel Petit ya. eh, Sepak bola itu kadang-kadang hasil akhirnya itu menipu ya guys. Dan itu yang terjadi ketika kita lawan Australia itu sebenarnya itu nggak mencerminkan bagaimana permainan kita gitu hasilnya ya teman-teman ya. Kebobolan 5 cok. Kayaknya ada mental breakdown gitu ya. Mental breakdown, mental shakedown atau apalah setelah kita gagal penalti. Kayaknya pemain kita kayak terguncang gitu guys mentalnya. Terus kita kebobolan cepet. 2 gol, 3 gol lah. 3 gol di babak pertama itu terlalu cepat kita kebobolan. Nah, apa yang terjadi? Gue udah bilang di video sebelumnya kalau kalian belum nonton ya teman-teman ya. Kenapa gue bilang formasinya bakal 4-3-3 ya. Semuanya itu hampir sama gue prediksi guys ya. Dean James, Calvin Verdong main. Yang gue nggak nyangka itu yang main itu Nathan cok. Sampai di sana ya. Gue bilang kalau Rafael itu 50-50 antara Rafael atau Dean James. Tapi ternyata Dean James main, Rafael main, Calvin Verdongnya di depan, di tengah. Ngawanin Tom Hai gitu ya. Jadi 4-3-3-nya itu memakai Tom Hai sebagai temennya. Dan ternyata Dean James bermain sebagai back kiri ya, kalau nggak salah back kiri ya. Rafael Stroik itu main di wing sebelah kiri. Marcelino main di sebelah kanan. Oleh Romani tetap penyerang tunggal. Cuma yang gua nggak nyangka itu Nathan, guys. Gue bilang kan Joe Pelupesi ya. Gue selalu bilang kita itu kekurangan kekurangan sesuatu di lini tengah dan itu defensive midfielder. Sebenarnya dua. Gue selalu bilang kepingannya itu dua. Playmaker hebat atau defensive midfielder. Kita dapat dua-duanya. Ternyata kita dapat satu defensive midfielder. Ternyata nggak dipakai. Dan yang dipakai itu Nathan. Gue nggak bilang Nathan jelek ya guys. Gini guys. Perjalanan pemain kita yang ada di Eropa ke Australia itu jauh. Jauh banget, Cok. Gue nggak tahu berapa jam. Mungkin ada lebih dari 20 jam kali ada ya. Gue nggak tahu ya. Kalau kalian tahu kasih tahu gue di kolom komentar berapa jam perjalanan dari terutama Belanda ke ke Belanda Belgia dekat guys ya. Jadi Belanda ke Australia gitu. Dan itu melelahkan ya. Lu istirahat sehari 2 hari belum tentu cukup guys. Apalagi atlet karena lu akan bertanding lagi 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya. Em, dan filosofi permainan yang dibawa. Filosofinya adalah penguasaan bola dan menyerang.
Yang mana sebenarnya prinsipnya itu ya gue bilang total football. Gue nanti akan kasih satu edisi khusus guys tentang total football. Pertama asal usulnya total football dan kenapa total football itu sebenarnya jarang bisa berhasil untuk level negara. Hanya satu kali mereka pernah dapat trofi itu tahun 1988. Nanti gue kasih tahu kenapa. Nah, di sini total footballnya itu seperti itu guys. Pemain kita gagal fokus ketika udah gagal penalti, gagal fokus guys. Terus ada gap yang gua nggak suka ketika kita bermain terbuka. Dan itu salah satu kelemahan dari total football. Jadi kita terpaksa dibahas sedikit-sedikit guys tentang total football. Dan itu salah satu kelemahan yang bisa terjadi dalam total football. Tapi kenapanya nanti akan di video berikutnya. Yaitu pemakaian Nathan. Gue nggak bilang Nathan jelek, tapi gue selalu bilang di video Nathan itu bagus ketika dia datang dari bangku cadangan. Kenapa? Itu mungkin karena memang tipikal bermain dia yang di klub, di mana dia juga pemain cadangan. Dia nggak bermain banyak atau reguler di klubnya. Dan gue bilang pemain kalau dia nggak bermain reguler di klubnya, pertama yang kurang dari dia itu adalah kematangan bermain. Karena menit bermainnya udah pasti kurang guys. Visi bermain udah pasti kurang. Yang kedua pasti ini kebugaran cok. Jadi gue bilang kayak gini dah. Pemain junior yang main di tim junior tapi reguler akan lebih fit dibandingkan pemain cadangan yang main di tim utama. Kalau menurut gue seperti itu guys. Walaupun mereka ikut latihan gitu. Tapi bagaimanapun menit bertanding itu penting gitu. Nah, gue ngerasa Nathan itu kurangnya di sana gitu. Dan tapi kalau dia datang dari bangku cadangan itu sama seperti Shane guys. Sama seperti Shane. Mereka bagus banget gitu. Nggak pernah mengecewakan ketika mereka datang dari bangku cadangan. Mereka tuh kayak udah tahu harus ngelakuin apa gitu. Tapi kalau mereka dipasang di starting line up, kayaknya blur gitu guys ya. Segala sesuatunya. Nah, kelemahannya di sana apa? Koordinasi pertahanan kita yang amburadul. Nah, gue bilang kita bermain terbuka, sistem penyerangan kita yahut banget, cok. Itu kayak tim impian yang selama ini ingin gue lihat, coy. Main menyerang, nguasain bola, nguasain lebar lapangan, jeder, nyerang, bikin peluang, kagak gol. Ada si gol satu, Ole again, the missing piece ya. Tapi begitu kita diserang, sistem pertahanan kita amburadul. Nah, itu bukti bahwa di lini tengah kita yang khusus bagian defensif nggak ada keseimbangan teman-teman. Kenapa? Nggak ada pemain yang nutup celah seperti yang gue bilang. Kalau defensive midfielder yang bagus, yang reguler main di klubnya, dia akan tahu mau ngapain. Karena visi bermain itu menentukan teman-teman. Dia taunya mau ngapain gitu. Mau menutup ruang tembak lawan sebelum sampai ke kotak penalti kita. Itu dilakukan. Mau menutup pergerakan lawan sebelum mereka melakukan umpan atau memotong umpan atau bahkan menutup pergerakan mereka walaupun tanpa bola, itu dilakukan oleh pemain defensive midfielder yang mengerti tentang visi bermain dan kematangan bermain dia. Dan itu, nah kita langsung lompat nih, kita tinggalin nih yang 5-1 karena itu kelemahan terbesarnya. Itu ternyata dianalisis sama tim kepelatihannya Patrick Kluivert, termasuk Patricknya sendiri, dan itu ditutup dengan adanya Joey Conchi Pelupesi. Ya, gue bilang kunci guys, karena dia pemain kunci, cok. Gue udah bilang pemain defensive midfielder kita itu kunci. Jadi dia Joey Kunci Pelupesi ya. Dan lihat apa yang dia lakukan. Genius, cok. Dia itu walaupun nomornya 31, itu membuktikan visi bermain dia dan kematangan bermain dia. Itu didapetin dari mana? Ya jelas, dari bermain reguler, cok, di klub. Udah jelas, guys. Dari bermain reguler di klub gitu. Itu nggak bisa bohong, guys. Kematangan bermain, pengalaman bermain, lu nggak akan pernah bisa bohong itu. Dan itu dilakukan oleh Joy. Dia tenang banget di defensive midfielder. Lu lihat, ada berapa tembakan yang dilakukan Bahrain. Kita sama-sama punya 7. Kita punya 3 yang on target. Mereka cuma 1, guys. Selebihnya dipotong semuanya sama si Joe. Dibaca habis sama dia, guys. Gue udah bilang, kunci kita itu ada 2. Kalau untuk pemain tengah, 1 kita punya playmaker hebat.
Satu lagi kita punya defensive midfielder yang hebat. Dan kita punya defensive midfielder sekarang. Kita masih missing playmaker yang menentukan pertandingan. Tom, seperti yang gue bilang, dia itu tipikal box to box yang bisa memang nge-make play, bisa jadi playmaker, tapi bukan jenis pemain yang bakal menentukan hasil pertandingan. Kalau gue bilang selalu bilang, kalau kalian pernah lihat Francesco Totti, Del Piero, itu jenis-jenis pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan. Zidane, nah kayak gitu guys. Tapi seperti yang gue bilang, dapetin pemain kayak gitu tuh ya bakal susah ya, karena kalau memang dia hebat mah Belanda udah lirik-lirik duluan lah ya. Milano Jonathan mungkin mumpung apa dibujuk-bujuk ya. Kalau gua jadi PSSI terus terang Milano Jonathan dibujuk-bujuk guys. Karena ini pemain bakat langka kalau menurut gua. Kalau kita bisa dapetin dia, kepingan kita lengkap. Gue bilang aja, kepingan kita lengkap. Saat ini kurangnya di sana. Kita punya kemarin itu ya, gua terus terang guys, Joe Pelupesi itu, Joe Conci Pelupesi itu ngebuat hidup Tom Haye lebih mudah cok di lapangan. Kan gue bilang kan, pemain seperti Tom Haye itu em, jangan diwajibkan full untuk ikut defense terus menerus karena ya napasnya juga nggak cukup mungkin ya guys. Tapi yang gue seneng kalau ada pemain seperti Joe itu, gue udah bilang berkali-kali hidupnya Tom Haye di lapangan bakal sedikit lebih mudah teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan dari 4-3-3 dipakai sama Patrick. Lalu dia beralih ke 3-4-3. Banyak yang bilang 3-4-3. Kagak, Cok. Bukan 3-4-3, tapi anggaplah 3-4-3. Sebenarnya kagak 3-4-3, coy. Jadi pinter banget gitu. Gue bisa bilang variasi dia gimana ya? Sintayong pakai 3-4-3. Dua gelandang, dua wingback, tiga back, tiga penyerang atau tiga penyerang dengan satu penyerang dengan dua wing. Eh Terakhir lawan Arab menang dia pakai tiga gelandang, dua penyerang. Nah, itu perubahannya. Tapi Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya canggih jir. Kalau kalian bilang, "Oh, dia pakai 3-4-3, Marcelino jadi sayap kanan." Kagak, Cok. Dia itu pakai 3-4-2-1, coy. Gue nggak habis pikir, Cok. Dia punya ide kayak gitu. Kenapa gue bilang 3-4-2-1? Karena Calvin Verdong dan Kevin Dix itu sudah seenak jidatnya naik ke atas dan turun ke bawah. Tapi Ragnar, ini gue bilang terus terang, Ragnar itu nggak kelihatan di wing. Marcelino juga nggak kelihatan di wing. Artinya, Ragnar dan Marcelino ini berfungsi sebagai pendukungnya Ole. Ole itu striker tunggal guys rupanya. Makanya dia bisa seenak jidatnya kemana-mana. Kanan kiri, Ole. Makanya dia man of the match. Gue bilang kayak gitu guys. Sebenarnya gue bilang Rizky Ridho tampil luar biasa. Tapi gue bilang kenapa Ole yang jadi man of the match? Karena dia di depan sendirian. Seenak jidatnya cok. Kanan kiri, kanan kiri, tengah. Dia mulu coy. Dan Marcelino dan Ragnar itu mendukung dia gitu. Jadi kayak kita pakai dua gelandang serang nih. Itu beneran coy. Gue terakhir kali ngeliat gitu. Ini terus terang ya. Di Itali rasanya ya. Itu AC Milan. Zaman dulu banget. Zaman dulu banget guys. AC Milan kalau nggak salah di Itali zaman dulu banget. Gue nggak tahu Patrick Kluivert ini pernah main di Italia ya teman-teman, di AC Milan teman-teman. Gue nggak tahu apakah idenya berasal dari sana atau enggak, gue nggak tahu. Apakah berdasarkan pengalaman dia atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang gue inget, kalau kalian pernah inget, tahu nggak sih ketika AC Milan ada Marco van Basten? Salah satunya kemungkinan seperti itu. Atau sebenarnya waktu Milan dia juga nggak pakai 3-4-2-1. Mungkin pernah, tapi mungkin jarang juga. Tapi mungkin ada 4 back juga. Karena dia punya Maldini ya. Tapi yang gue tahu, itu tipikal, ini ya, 3-4-2-1. Itu tipikal tim-tim Itali guys. Itu yang gue tahu ya. Uh,
Ada kalau AC Milan itu pernah di bawah Ancelotti itu pakai formasi pohon cemara. Pohon cemara itu 4-3-2-1. Nah, hampir mirip seperti itu, teman-teman. 4-3-2-1. Kenapa gue bilang kayak gitu? Tiga tiga back yang kita pasang, satu Joe Pelopesi, satu lagi itu Tom Haye. Itu jadi kayak kita pakai dua gelandang sebenarnya. Eh Tapi ada dua gelandang lainnya yang menyamar, teman-teman. Dua gelandang serang gitu loh. Jadi itu si Marcelino dengan Ragnar. Ragnar itu berada di bawahnya Tom Haye. Dia sejajar dengan Marcelino, teman-teman. Dia nggak sejajar dengan si Ole gitu. Di bawahnya Ole ya, bukan Tom Haye. Dia itu di bawahnya Ole. Dan dia nggak sejajar berdirinya dengan Ole, teman-teman. Karena itu lu nggak pernah ngelihat rasanya Ragnar itu ada di wing. Marcelino ada di wing, jarang banget gitu. Jarang, guys. Mereka ada di tengah, teman-teman. Karena itu ketika bertahan seimbang banget gitu. Ragnarnya bisa bertahan, Marcelino-nya bisa bertahan gitu. Dan wingback-nya bisa turun naik. Itu gue kayak nontonnya oke. Dia ternyata dari 4-3-3 bermain frontal, total football, main terbuka, frontal, dia masih main total football sebenarnya, teman-teman. Tapi lebih seimbang. Bisa dibilang total footballnya pragmatis, Cok. Gue bingung cara menjabarkannya, tapi total footballnya pragmatis. Kenapa gue bilang masih main total football? Pertama karena dia masih menyerang, masih memanfaatkan lebar lapangan, masih ngebuat 7 tembakan, dan 3 on target, dengan kata lain lebih banyak dari lawan. Yang membedakan adalah possessionnya. Kita nggak main lagi possession yang benar-benar dominan, karena kita menguasai sekitar 48 ya, 48%, dan lawan itu sekitar 52%. Jadi kita sebenarnya nggak ketinggalan jauh, guys. Jadi permainan itu sebenarnya masih seimbang di lini tengah. Tapi yang menyenangkan adalah keseimbangan kita dalam menyerang dan bertahan, Cok. Dan ini sesuatu yang gue bilang gue sendiri belajar gitu. Gue lupa, teman-teman, dengan formasi seperti ini. Terus terang ya, guys ya. Gue lupa, Cok, dengan formasi yang diterapkannya yang seperti ini. Gue nggak nyangka dia masang 3-4-2-1. Gue nyangkanya dia masang seperti Sintayong. Sintayong itu masangnya 3-4-3 murni. Jadi sebenarnya itu masang 5 back termasuk wing back 2, terus dua 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 gelandang, tapi terakhir kan pakai 3 gelandang. Nah, gue nyangkanya Marcelino itu jadi gelandang serang tunggal, di depannya Tom Haye dan Joe Pelopesi. Jadi kita pakai 2 striker tuh, Ole dan Ragnar, tapi ternyata kagak, Cok. Ternyata Ragnar itu di bawah, dia itu sejajar dengan si Marcelino. Itu yang gue lihat ya, itu yang gue lihat. Kalau yang lain lihat terserah berbeda, ya terserah ya. Kalau pengamat yang lebih pro kan dia punya pandangan sendiri, dan gue kan abal-abal ya. Amatir tuh. Tapi itu yang gue amati, dan itu gue lupa. Gue baru ingat setelah gue ngelihat mereka bermain, tipikal mereka bermain, coy, tim Itali, cok, ya. Gue bilang, tim Itali, guys, nggak kehilangan bola terlalu banyak, masih bisa melakukan penyerangan dengan benar, plus memanfaatkan lebar lapangan. Wah, mudah-mudahan lawan Cina seperti itu. Cuma lawan China nanti tanggal 5 Juni ya, teman-teman ya. Kita udahin yang 3-4-2-1 favorit gue kayaknya ini. Mudah-mudahan dipakai lagi 3-4-2-1. Eh Martin Pas nggak bisa main, akumulasi kartu. Jadi Emil akan debut. Pasti ya 99% Emil kalau dia nggak cedera ya. Emil dia akan unjuk gigi. Gue seneng dia dapat hari H-nya nanti tanggal 5 Juni. Gue seneng banget karena kualitas Martin dan Emil itu gue rasa ya hampir sama lah ya. Eh Emil sekarang main reguler di Palermo. Gue seneng dia main reguler. Sebelumnya kan dia cadangan di Como. Jadi nggak bagus sebenarnya, seperti yang gue bilang. Kalau lu mau main starting line up sebagai pemain timnas, lu harus main reguler. Itu udah pasti, guys. Tapi sekarang dia reguler di Como. Jadi dengan kata lain dia fit. Mudah-mudahan sampai tanggal 5 Juni dia benar-benar fit dan terus main. Terus Marcelino juga nggak bisa main.
Ya oke lah, kita masih punya Eliano, kita masih punya Ricky Kambuaya. Kemarin bagus banget Cok Ricky. Gue nggak tahu apa yang dilakukan pelatih ini ya, teman-teman, pelatih Eropa ini. Ini gini ya guys ya, gue nggak tahu apa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih Eropa ini terhadap pemain-pemain lokal. Eh, Terutama kayak pemain seperti Ricky. Gue terus terang, gue pernah lihat Ricky main ketika di bawah era Sintayong. Gue ngerasa dia biasa aja. Gue jujur aja teman-teman, gue ngerasa dia biasa aja. Biasa aja guys. Sama seperti waktu Matteo Ferrari ada di bawah Sintayong. Biasa aja. Kalau Ferrari sekarang gue belum lihat ya. Berada di bawah kepelatihan pelatih Eropa ini. Tapi Ricky Kambuaya, oh itu beda cerita guys. Kemarin itu ya. Masuk cuma 16 menit atau berapa lah ya. Itu beda cerita Cok. Dia membuat dampak gitu. Jadi gue selalu bilang pemain sepak bola yang bagus ya teman-teman. Nih kalau kalian pengen jadi pemain sepak bola, itu pemain yang masuk di menit berapapun, tapi dia buat impact atau pengaruh yang signifikan terhadap permainan. Nah, itu yang dilakukan Ricky. Itu yang dilakukan Ricky Kambuaya. Dan ada sedikit peningkatan di Sananta. Gue lihat itu. Tapi tetap dia butuh gini ya guys. Kalau kita bandingkan, kita harus bandingin ya. Karena striker kita ada di sana. Ole, kalian lihat perbedaan kemampuan fisiknya. Nah, Ricky itu harus upgrade kemampuan fisiknya. Dia kalah tarung cowok sama backnya Bahrain. Padahal dia punya kesempatan guys. Ada 2 kesempatan kalau nggak salah. Nah dia kalah bertarung guys dengan backnya Bahrain. Jadi gue harus bilang sama Ricky ya, lu harus upgrade cok. Mulai dari skill dribbling, positioning, ya sama fisik lu untuk duel harus upgrade. Tapi Ricky gue bisa kasih nilai 7 lah ya. Karena dia main sebentar, tapi sebentarnya itu bawa dampak. Nah, Eliano. Nah, kita punya Eliano. Di Australia dia main bagus. Cuma pas yang di kemarin di Bahrain, memang lebih bagus Ricky Kambuaya. Tapi Eliano bagusnya adalah dia ngebantu defense-nya. Nah, itu keren banget, Cok. Jadi pemain ini tahu kapan defense, tahu kapan menyerang. Gue senengnya pemain Eropa salah satunya itu, guys. Dia memang tahu tugasnya gitu. Jadi kalau Marcelino seandainya absen ya kita punya Ricky Kambuaya, kita punya Eliano Randers, jadi nggak masalah teman-teman ya. Kita tunggu tanggal 5 Juni seperti yang gue bilang, selalu support timnas apapun itu timnas kita, itu perjuangan yang berdarah-darah teman-teman ya. Gue bisa bilang itu perjuangan yang berdarah-darah, itu perjuangan yang penuh kebanggaan, keringat, haru dan air mata kalau menurut gue. Ini timnas yang gue selalu bilang, gue selalu impikan mereka bermain 110% kasih di lapangan. Udah Rizky Ridho gue nggak usah bilang cok, gue nggak usah bilang Rizky Ridho coy ya, main di Eropa ya. Gue cuma bilang untuk Rizky Ridho, ada kesempatan main di Eropa, main di Eropa. Nggak usah gini dah. Oke lah Eropa itu tarafnya tinggi. Untuk tahap awal main di Jepang. Kalau ada kesempatan main di Jepang atau Korea, main di sana. Kalau ada kesempatan untuk main di Eropa, main di Eropa. Rizky Ridho, gue bilang. Satu-satunya pemain yang konsisten dengan levelnya. Bahkan terus meningkat, guys. Gue bilang Marcelino bagus ya, tapi dia belum konsisten. Kadang-kadang dia hilang di permainan, kadang-kadang memberikan dampak di permainan. Tapi kalau Rizky Ridho, selalu memberikan pengaruh di permainan. Ke Italia sih, kalau gue. Kalau Rizky Ridho gue saranin kalau ada klub yang naksir atau ditawarkan sama agennya, Italia. Jay Just bilang itu benar. Kalau lu mau jadi back hebat, belajar di Italia, cok. Itu aja sih guys. Like ya, komen.